Shalom, syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Teristimewa untuk perjumpaan melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu kepada kami, untuk ruang dan waktu yang Engkau berikan kepada kami dalam ibadah kami malam hari ini. Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami mana firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bahagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini dari kitab Yeremia pasal 3 ayat yang ke-6 sampai 13. Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai 13. Firman Tuhan sebagai berikut. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan bersinah dengan menyembah batu dan kayu.
Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Akuilah pelanggaranmu. Akuilah pelanggaranmu. Saudara, sering kita mendengarkan ungkapan dalam bahasa Toraja, batu raka tang malilu. Artinya setiap orang, siapapun dia, pasti pernah keliru dan membuat kesalahan. Namun sayang bahwa sering ungkapan ini dijadikan alasan untuk membenarkan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan, entah itu yang sengaja atau tidak, atau paling tidak agar orang lain memaklumi kesalahan yang dilakukan. Bacaan hari ini berbicara tentang kehidupan umat Tuhan di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda yang telah menyimpang dari Tuhan. Penyimpangan yang mereka lakukan dilakukan secara bersama sebagai satu bangsa. Dan karena bejatnya perbuatan mereka, sehingga mereka disebut seperti perempuan yang murtad dan sundal, dan mencemarkan negerinya dengan menyembah kayu dan batu, ayat yang ke-9. Dalam situasi inilah Yeremia diutus untuk menyampaikan seruan pertobatan agar mereka berbalik dari kesalahan mereka dan kembali menjadi umat Allah. Allah menghukum setiap pelanggaran, namun Ia juga tetap penuh dengan kasih. Dalam Mazmur 103 ayat 9 dikatakan, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ia terus menyerukan agar umatnya kembali bertobat dan sungguh-sungguh mengakui pelanggarannya di hadapan Allah. Saudara, perlu disadari bahwa hidup kita sering menyimpang dari kehendak-Nya. Namun oleh kasih-Nya, Dia terus menyerukan agar kita bertobat. Dan oleh pertobatan yang sungguh, Tuhan akan menerima dan mengampuni kita. Roh Kudus akan menuntun dan menyadarkan bahwa kita manusia lemah dan syarat dengan dosa, tetapi Allah penuh dengan kasih akan menganugerahkan pengampunan di dalam Kristus bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Amin. Saudara, mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyadari kelemahan, kesalahan kami, lalu berbalik dan bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa mensyukuri semua itu dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau memungkinkan dan melayakkan kami semua yang mengambil bahagian dalam ibadah kami malam ini.
Semoga pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, iman kami semakin ditumbuhkan. Doa dan harapan kami bahwa setiap kehadiran kami melalui program rehat secara rutin ini sungguh-sungguh akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi setiap pribadi yang mendengarkan renungan harian yang kami sampaikan. Hari ini bersukacita dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Edward Lothar Matius, Rina Panglawa, Yisrael Julianus Turiang, Lucrecia Roselin, Aquina Emery Latisa Bero. Terima kasih untuk ulang tahun kelahiran bagi mereka. Sertai lindungi mereka Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kiranya harapan-harapan yang senantiasa mereka usahakan, Tuhan akan berkati. Demikian juga bersama dengan keluarga Bapak Agustinus Bandaso dan Ibu Mary Bandaso, Bapak Novianus Silambaliling dan Ibu Yuliana Rante, yang hari ini bersukacita untuk ulang tahun pernikahan. Tuhan berkatilah rumah tangga mereka di masa yang akan datang. Kiranya mereka senantiasa hidup dalam sukacita, hidup rukun dan damai, untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkatilah seluruh anggota jemaatmu di Jemaat Elim Balikpapan dalam kehidupan pribadi mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka Tuhan. Harapan kami bahwa sukacita dan damai akan senantiasa mereka nikmati dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Berkati anak-anak jemaatmu yang dalam pertumbuhan, yang sementara berjuang dalam studi. Kiranya suatu waktu apa yang mereka cita-citakan itu dapat diraih dengan baik. Berusaha pekerjaan yang jemaatmu geluti. Kiranya melalui usaha pekerjaan itu, berkat-Mu akan senantiasa mereka terima. Tolonglah mereka Tuhan, teguhkan iman mereka saat mereka diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan. Baik sakit penyakit, duka cita, masalah ekonomi, kelanjutan studi anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka, dan berbagai pergumulan mereka juga yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Tuhan tolong sertai lindungilah mereka. Bapa di surga, melalui syafaat ini kami juga terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Engkau berkati para pelayan-pelayan-Mu, Bapak Ibu Pendeta, bersama keluarga, para penatua, diaken, pengurus OIG, pengerja gereja. Tuhan berkatilah, sehingga mereka senantiasa sehati sepikir dengan jemaat Tuhan, membangun persekutuan yang lebih utuh, persekutuan yang di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan. Berdoa untuk persiapan pelaksanaan puncak perayaan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan. Tuhan berkatilah panitia pelaksana dan semua yang berperan dan mengambil bahagian di dalam kegiatan ini. Tuhan berkatilah. Berdoa juga untuk anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut, para lansia. Tuhan karuniakan selalu kesehatan, keteguhan iman, sukacita dalam menjalani hidup mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berpisah dengan keluarga oleh karena tugas pekerjaan di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, lindungi dan sertai mereka. Berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Toraja dalam semua lingkup pelayanan. Berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemerintah kami. Tuhan sertai dan lindungilah. Saudara-saudara kami yang dengan penuh kesetiaan mengikuti program rehat dari Jemaat Elim Balikpapan di mana saja mereka berada, sukacita yang mereka nikmati Tuhan sempurnakan. Tolong mereka yang hidup dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, dan biarlah mereka senantiasa juga bertumbuh di dalam iman. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami, ampunkanlah dosa kami Tuhan. Lalu dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah kebersama-samaan kita pada ibadah kita melalui program Rehat pada malam hari ini. Kiranya kehadiran kami senantiasa membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa kembali pada edisi Rehat selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di Pulau Kalimantan, izinkan saya mengajak seluruh warga Gereja Toraja yang berada di Kalimantan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan yang akan dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 2 dan 3 September 2022 bertempat di Gedung Kesenian Balikpapan. Adapun kegiatan yang diadakan antara lain bakti sosial, penjemputan, dan pawai obor, lomba vokal grup, lomba solo untuk sekolah minggu, tarian Toraja dan Dayak, ibadah syukur, dan lain-lain sebagainya. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Salam.